sekalian? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu di sekolah kita untuk mengikuti materi tentang pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya Pak Guru mengharapkan kepada sekalian untuk menyiapkan dulu kelas dipimpin oleh salah satu temannya. Bahkan Rahmat disiapkan dulu sebelum kita lanjut ke tes selanjutnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa yang kita baca ya itu bisa menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa belajar lebih giat lagi. Oke, sebelum Bapak berlanjut, saya akan mengecek kehadiran anakku sekalian. Apakah semuanya hadir? Ya, hadir semua ya. Rahmat, hadir. Tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah, semua hadir. Kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik karena semua sudah datang. Kita mau tahu dulu mengaitkan pelajaran hari ini dengan hari pelajaran yang lalu. Apa masih ingat minggu lalu pelajaran apa yang kita telah pelajari? Masih apa itu? Ya, tentang optimisme. Ya. Jadi itu mengenai hidup lebih nyaman dengan kebersihan. Untuk sekalian, beliau mengetahui tujuan dari pelajaran kita atau materi kita, yaitu yang pertama bisa dilihat ya, yaitu anak sekalian dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, ya. Yang kedua, tujuan kita, ya, tujuan pembelajaran kita itu diharapkan kepada anak sekalian setelah mengikuti pelajaran ini dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam juga. Kemudian anak sekalian juga diharapkan dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, anakku sekalian dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang kelima, anakku sekalian dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang terakhir, tujuan yang keenamnya, yaitu anakku sekalian dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dibagi lembar kerjanya. Itu nanti setiap kelompok akan mengidentifikasi ya, yang mengidentifikasi mengenai tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian nanti setelah itu, setelah kita berdiskusi dengan kelompok yang lain ya, itu salah satu dari kelompok akan menjelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Itu. Jadi silakan anakku sekalian dibaca dulu materinya yang sudah disediakan dan kita akan melanjutkan dengan diskusi kelompok masing-masing. Setelah itu, setelah anakku sekalian mendiskusikan materi ini, kita akan memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk naik menjelaskan apa yang telah
dipelajari, apa yang telah didapat dari materi yang telah disajikan. Ya anakku sekalian, silakan mengamati gambar yang sudah tertera di atas. Kemudian setelah mengamati gambar ini, tolong diberikan komentar di lembar kerja itu, ya disediakan. Lalu nantinya setelah dikomentari, silakan kita mempersiapkan setiap kelompok untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang didapatkan dari hasil pengamatan dari gambar tersebut. Ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi, ya kelompok ini nanti mengidentifikasinya dengan cara perwakilan kelompok, ya yang ditunjuk. Akan menyajikan atau mengungkapkan tentang hasil yang telah didiskusikan dari pengamatan gambar tersebut. Ya. Kemudian anak sekalian bisa juga mengambil informasi terkait dengan pelajaran kita ini, baik dari media cetak, media online, ya. Ada juga ini Bapak Guru siapkan link YouTube yang bisa anakku sekalian buka dan mendapatkan informasi di YouTube tersebut terkait dengan mata pelajaran kita yang kita pelajari hari ini. Ya, setelah itu nantinya, setelah anakku sekalian mengumpulkan informasi, mengumpulkan data terkait dengan materi ini, bisa disatukan nanti di lembar kerja yang disediakan supaya menjadi satu kesatuan di dalam lembar kerja ini untuk kita bisa menyajikan di hadapan kelas masing-masing naik satu perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari apa yang telah didapatkan dari data-data tersebut, baik dari sumber bukunya, buku pelajaran, maupun sumber-sumber lain yang bisa menambah informasi anak sekalian di dalam mempelajari materi ini. Jadi sebelum kita lanjutkan kembali, baiklah kita anak sekalian, kita bentuk kelompok sesuai dengan lembar kerja yang tersedia. Jadi lembar kerja ini ada 4, ya, diperuntukkan untuk kelompok, dan saya lihat sudah pas. Ini ada yang 3 orang, ada yang orang karena ada yang lebih dari satu kelompok ini. Jadi silakan ya, ini lembar kerjanya sudah disediakan. Silakan mengamati gambar yang telah dipaparkan disajikan di atas ya. Kemudian ya sudah ya. Ya. Anak sekalian dibaca materinya, diamati ya, kemudian diberikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari ya. Akan didiskusikan, kemudian diberikan kesimpulan. Setelah ini nanti kita akan masing-masing diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan di atas ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah ya, anak sekalian telah didiskusikan tentang materi ini.
Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok perwakilannya untuk memberikan kesimpulannya. Ya, saya Pak Guru silakan kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil kesimpulan yang didapatkan di materi ini. Silakan Anda Rahmat naik di depan teman-temannya untuk membacakan hasil kesimpulannya. Silakan. Di depan. Tidak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kesimpulan apa yang telah saya amati bersama kelompok saya, yaitu tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf dan lain sebagainya. Dan najis mukaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus tuh. Selanjutnya kelompok 2 perwakilannya untuk naik membacakan kesimpulannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ini memberitahukan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami menemukan bahwa najis mutawasita adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air, seni, pijak, bangkai binatang dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukumnya dan najis adunya. Najis hukumnya diyakini adanya tetapi tidak benar wujudnya atau syaratnya. Lalu ada syaratnya. Ya. Aplaus juga untuk kelompok 2. Terima kasih perwakilan kelompok 2. Kemudian kita kasih kesempatan untuk memberikan penjelasan atau kesimpulannya oleh untuk kelompok 3. Silakan. Ya. Silakan dibacakan kesimpulannya, Nak. Assalamualaikum, saya mewakili dari kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa najis mubalaghah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3. Kita berikan juga aplaus kepada kelompok 3. Ya. Oke, kita beri kesempatan juga kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan anakku untuk memberikan kesimpulannya terhadap materi ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin memberitahukan hasil dari diskusi kami. Penyebab hadas kecil. Ketika kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari tubuh, kemaluan dan gugur. 2. Hilang akal, contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muslim. Dan 4. Menyentuh kubur, kemaluan dan gugur dengan telapak tangan. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 sebagai yang terakhir. Ya. Baik, anak sekalian, kita sudah masuk dalam
kesimpulan materi ini, karena teman-teman sekalian setiap kelompok sudah memberikan kesimpulan terhadap materi yang tadi didiskusikan, ya. Jadi terima kasih kepada anak sekalian yang telah hadir pada materi ini, ya. Kemudian dari pelajaran kita yang Bapak akan simpulkan mengenai materi kita, yang pertama tentang hadas. Jadi hadas itu ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas hadas besar. Kemudian najis bagi jadi tiga. najis muka papa dan Wasita dan badan. Selanjutnya nanti teman-teman sekalian, setelah kita pelajari materi ini, insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dengan kita akan praktikkan materi ini, akan kita praktikkan yaitu mengenai gaburu dan tayamum, ya. Kaitannya dengan pembersihan hadas kecil dan hadas besar. Ya, semoga kita diberikan kesehatan untuk kembali bertemu di materi selanjutnya, yaitu di minggu berikutnya. Sebelum kita tutup materi kita, silakan aku perwakilan dari siswa untuk membacakan doa penutup. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berikan kesehatan Allah SWT untuk bisa bertemu kembali di materi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita